Masya Allah. Lagu tadi itu bikin kita semangat ya, Cing? Tapi itu pemuda, saya nggak ngerasa terlibat jadinya. Gak apa-apa, pemuda yang pada masanya itu. Iya. Cing, selamat datang kembali. Terima kasih, kangen banget ini sama Sapa Indonesia Malam, sangat kangen sekali. Karena pengen banget nyanyi, kan sebenarnya saya kan musisi. Wih, luar biasa. Iya. Saking semangatnya, ada single baru juga. Ada single baru, iya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal kreasi, artinya kan Cing Abdel nggak berhenti berkreasi. Nah, Betul. ngomong-ngomong berkreasi dan berprestasi, Ya. malam ini kita kehadiran sederet anak-anak muda yang ketika usia mereka masih belia, tapi udah punya segudang prestasi. Karena ternyata umur yang muda itu tidak menjadi halangan untuk mereka meraih prestasi, bahkan sampai tingkat internasional. Dan pastinya kreativitas mereka itu bisa dimanfaatkan juga loh, Cing, buat masyarakat. Ini yang penting bermanfaat. Ini keren banget anak-anak ini ya, kita jangan sampai kalah juga ya. Yes. Tapi Friska nih, kalau tadi yang kamu bilang kan prestasinya di kancah internasional. Bener. Ada juga nih Fris ya anak muda generasi Gen Z tapi jadi inspirasi karena berani berbeda. Wes, beda apanya tuh, Cing? Ia berani mengabdikan diri, terjun ke masyarakat jadi ketua RT. Demi membuat perubahan positif bagi lingkungannya. Pasti udah lewat lah di sosmednya Friska nih. Benar, itu Ya. jadi viral juga. Jadi kan berarti emang sebenarnya Indonesia itu punya banyak anak muda berprestasi yang bisa bawa nama Indonesia ke internasional dan punya pengaruh besar juga ke lingkungan sekitar. Nah, seputar prestasi anak muda itu akan kita ulas lebih mendalam lagi bersama saya Friska Clarissa Dan juga saya Abdul Harian, tentunya di Sapa Indonesia Malam akhir pekan. Kita ke informasi pertama, saudara. Kita akan ke Garut, Jawa Barat. Dari perkembangan terkini seputar pasca pesta rakyat di pernikahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan dirinya siap diperiksa oleh pihak kepolisian terkait kericuan pesta rakyat yang terjadi di alun-alun Kabupaten Garut pada Jumat lalu. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan dirinya akan terbuka dan transparan jika polisi memanggilnya dan memerlukan keterangannya. Deddy Mulyadi juga mempersilahkan anaknya Maulana Akbar untuk ikut diperiksa jika dibutuhkan. Pesta rakyat pernikahan anak Deddy Mulyadi yang digelar di alun-alun kota Garut Jumat lalu berujung maut setelah 3 orang tewas akibat berdesak-desakan. Saya orang yang ingin selalu terbuka. Setiap problem yang terjadi yang itu menjadi peristiwa hukum, saya dengan lapang dada dan dengan tangan terbuka bahkan mendukung upaya investigatif atau upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar, lakukan secara transparan agar publik mendapat penjelasan yang objektif. Semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Mau anak saya, mau diri saya sendiri kan kalau dipanggil harus datang dan memberikan keterangan secara benar. Dan saya nggak ada masalah. Sementara itu anak Gubernur Jawa Barat mengklaim pihaknya tidak mengadakan pesta rakyat dan memberikan makanan gratis. Ia mengklaim makanan yang diberikan sebagai bentuk empati pada masyarakat yang menunggu acara kesenian yang digelar Jumat malam bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ada yang mengatakan makan gratis dan segala macam. Padahal niatan kami bukan untuk makan gratis, bukan untuk memberikan hal yang cuma-cuma. Cuma niat kami hanya ketika warga sudah mulai berkumpul di pada siang hari menunggu acara kegiatan untuk malam, untuk hiburan yang diadakan oleh orang tua kami. Saya berpikir daripada warga cuma hanya menunggu, berdiri, dan juga makanan masih banyak, ya sudahlah, kita berikan saja ke semua warga yang menunggu. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga sempat menyampaikan bela sungkawa terhadap korban yang meninggal dunia. Dirinya pun menyatakan akan memberikan uang duka sebesar 150 juta rupiah kepada korban yang meninggal dunia. Pertama, saya menyampaikan turut
duka cita. Saya juga menyampaikan permohonan maaf atas nama Maula dan Putri atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Saya menyampaikan hari ini sudah saya meminta staf saya untuk segera menemui seluruh keluarganya dan menyampaikan uang duka. Saya nyampaikan uang duka 150 juta per keluarga. Ini adalah bagian dari empati kami dan kemudian ke depan pembelajaran penting bagi siapapun, termasuk keluarga saya sendiri. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan mengunjungi keluarga almarhum Bribka Cecep Saiful Bahri Sabtu pagi. Tangis istri dan anak almarhum pecah saat Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan mengunjungi keluarga almarhum Bribka Cecep Saiful Bahri di Kelurahan Sukamentri, Garut. Kapolda mengusulkan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi untuk polisi korban tragedi makan gratis pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat. Lalu bagaimana proses penyelidikan polisi dalam kasus tewasnya warga di pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Ridwan Mustopa dari Garut, Jawa Barat. Ridwan, bagaimana saat ini proses penyelidikan yang berlangsung? Apakah polisi akan memanggil penyelenggara acara? Ya, Priska dan juga saudara, saat ini kami sedang berada di depan Gedung Pendopo Kabupaten Garut, di mana di lokasi ini merupakan tempat kejadian perkara di mana pada waktu hari kemarin, tepatnya hari Jumat, Ba'da Jumat pada pukul 13:15 waktu Indonesia Barat dilaksanakan pesta rakyat dengan dihadiri oleh ribuan warga yang ingin mencicipi sejumlah makanan yang disediakan oleh pihak penyelenggara. Namun awalnya kegiatan yang berlangsung aman pada akhirnya berujung ricuh, di mana pada akhirnya 3 orang warga menjadi korban dari pesta rakyat tersebut. 3 orang warga, 2 diantaranya meninggal dunia yang merupakan warga sipil, 1 diantaranya gadis berusia 8 tahun dan 1 lagi ibu-ibu berusia 61 tahun. Iya, dan juga setelah itu 1 orang lain merupakan anggota polisi. Dan juga hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh polisi pada waktu semalam, di mana polisi waktu Jumat malam melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Olah TKP ini menjadi salah satu bukti atau sebagai alat untuk nantinya dilakukan pendalaman berkaitan dengan kasus ini, di mana kemarin olah TKP disaksikan langsung oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan. Dan inilah cuplikan wawancara dengan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan. Apakah nanti akan ada penyelidikan lebih dalam lagi, Jenderal? Tentunya yang sebagaimana saya sampaikan tadi ya, karena tadi ada orang yang meninggal, ada peristiwa yang menimbulkan gangguan secara teknis. Polisi akan melakukan penyelidikan, mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak, gitu ya. Dan nanti siapa yang paling bertanggung jawab terhadap peristiwa. Demikian disampaikan oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan, dan kembali ke studio Priska. Ridwan, tadi polisi bilang, Kapolda Jawa Barat bilang bahwa menyelidiki siapa yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini. Bagaimana respons keluarga Deddy Mulyadi? Kalau tadi kan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bilang bahwa siap jika diperiksa. Bagaimana dengan anggota keluarga lainnya termasuk anak dari Deddy Mulyadi? Tadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, anak sulung dari Kapolda Jawa Barat Deddy Mulyadi didampingi oleh istrinya yaitu Wakil Bupati Garut Putri Karina melakukan konferensi pers bersama sejumlah awak media di Kabupaten Garut. Dia pun menyatakan bahwa siap bertanggung jawab, siap dipanggil oleh aparat penegak hukum untuk dimintai keterangan apabila memang diperlukan untuk keterangan lebih lanjut berkaitan dengan kasus ini yang menewaskan 3 orang warga seperti itu, Priska. Baik, jadi disampaikan saat ini polisi masih menyelidiki siapa yang paling bertanggung jawab dan juga korban yang luka masih dirawat. Terima kasih Ridwan Mustopa langsung dari Garut, Jawa Barat. Dan berikutnya kita akan berbincang dengan keluarga, yaitu adik ipar dari Bribka Cecep
Adi Herdiansyah, salah satu korban dalam pesta pernikahan anak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Pertama-tama kami mengucapkan turut berduka sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bribka Cecep saat bertugas. Maaf kalau saya harus bertanya lagi dan mengungkap atau menguak lagi duka yang dirasakan keluarga. Sebenarnya bagaimana penjelasan sementara dari penyebab meninggalnya Bribka Cecep, Pak? Gimana perkataannya atau gimana? Halo? Halo. Ya, bagaimana kronologinya penjelasan sementara soal penyebab meninggalnya Bribka Cecep saat bertugas? Jadi kronologinya gini Bu. Kemarin dia lagi jaga di pesta rakyat yang diadakan oleh pernikahan anaknya Deddy Mulyadi sama dari anak Pak Karyoto, wakil bupati di Kabupaten Garut. Dia telah menolong seorang anak kelas 5 kelas 1 SMP Ya. yang SMP-nya di 5 Garut. Dia jatuh dan terdesak oleh orang-orang, dan kakak saya kebetulan ada di situ, langsung dia menolong sampai dipinggirkan si korban yang terdesak itu. Ternyata kakak saya sama jatuh dan ke pinggir, lalu dia kelelahan mungkin. Oh, ya. Nah, di situ kejadian. Dan sudah ada komunikasi juga ya dengan pihak Provinsi Jawa Barat, terutama Gubernur Jawa Barat? Udah. Baik. Semoga semuanya segera diselesaikan dengan sampai tuntas, dan kami sekali lagi mengucapkan duka sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bribka Cecep dalam insiden itu. Terima kasih Mas Adi. Selamat malam. Iya, siap. Selamat malam. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Diduga akibat korsleting, rumah 2 lantai di Jalan Kalibaru Timur, Kosambi, Cilincing, Jakarta Utara terbakar. Wah, ini makin gede lagi Pak. Buruan Pak. Sejumlah warga di Jalan Kalibaru Timur, Kosambi, Gang 5 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara sempat panik saat salah satu rumah warga di permukiman padat penduduk terbakar. Kepanikan mereda saat petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau Gulkarmat Sudin Jakarta Utara tiba di lokasi dan langsung memadamkan api. Api berasal dari rumah 2 lantai yang diduga disebabkan korsleting. Api padam 1 jam kemudian setelah 8 unit pemadam dan 45 personel dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Banyak paku ini ya. Kronologi kejadian mungkin itu diduga dari korslet listrik dengan seorang anak berteriak dengan bapaknya, ada percikan api di lantai 2. Tiba-tiba itu apinya membesar. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Akun Instagram @ani_yudhoyono mengunggah foto SBY sedang duduk sambil melukis. Sementara di tangannya masih terpasang selang infus. Akun @ani_yudhoyono juga menuliskan saat ini kondisi SBY sudah membaik dan memohon doa dari semua pihak agar SBY lekas pulih serta bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Kabar SBY sakit dibenarkan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra.
Melalui pesan tertulis ke Kompas TV, Herzaki mengatakan, ya benar, Bapak SBY sedang dirawat. Sudah beberapa hari, sekarang sedang pemulihan. Terima kasih untuk doa-doanya. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyatakan akan mendukung penuh Partai Solidaritas Indonesia PSI. Jokowi meyakini di masa mendatang PSI akan menjadi partai besar di Indonesia. Hal ini diungkapkan Jokowi saat menyampaikan pidato di Kongres PSI di Kota Solo. Jokowi memprediksi PSI akan jadi partai besar dan kuat pada tahun 2034 jika anggota dan kadernya mau bekerja keras. Jokowi juga mengungkap makna gajah sebagai logo baru PSI. Menurut Jokowi, gajah melambangkan kecerdasan, kebijakan, dan kekuatan. Karena itu Jokowi menegaskan akan mendukung penuh bekerja keras untuk PSI. Tapi jangan tergesa. Saya akan full mendukung PSI. PSI ini akan menjadi partai kuat dan partai besar. Tapi jangan tergesa-gesa. Ada step-stepnya. Belum di 2029. Feeling saya akan mulai di 2034. Gajah juga melambangkan, setahu saya, melambangkan selain ilmu pengetahuan juga kebijakan. Tapi yang paling penting, gajah itu kuat dan besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI. Putra bungsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Kaisang Pangarep, terpilih kembali menjadi Ketua Umum PSI. Kaisang menegaskan pada tahun 2029 mendatang, PSI akan menjadi partai yang besar. Periode yang lalu saya cuma punya 3 bulan, sekarang saya punya 4 tahun. Untuk percaya sama saya. Mungkin orang menganggap kita masih gajah yang kecil, tapi gajah yang kecil itu tetap besar. Jadi lihat nanti 2029 kita akan menjadi partai yang besar. Sesaat lagi kami akan kembali dengan sorotan limbah tulang ayam membawa 3 pelajar asal Cianjur dan Bandung menang Olimpiade Sains Internasional. Kita bahas lebih dalam usai jeda di Sapa Indonesia Malam akhir pekan. Untuk persiapan harus makan yang banyak nih biar kuat. Mantap banget. Gerja, ingat deh. Lo ngapain pakai baju SMA? Mau pawai 17 Agustusan masih lama. Saya mau mengharumkan nama bangsa. Mengharumkan muka lo lucu banget ya. Mengharumkan nama bangsa bagaimana maksudnya? Saya mau ada di titik di mana orang-orang Amerika nyium wangi. Wangi apa nih? Oh, wangi Indonesia. Nah, itu. Gokil banget lo. Caranya bagaimana lo pakai baju SMA maksudnya apa? Saya mau ikut Olimpiade. Udah dapat undangan resmi. Resmi Kejora? Bukan, resmi ada capnya. Oh, ada undangan Olimpiade apaan maksudnya? Ada cap dari yang ngundang sama cap kelurahannya dah, pokoknya gitu.
pada persiapannya apa aja lo? Ini nah udah make yang gini-gini tau nggak? Yang kuis-kuis itu bisa just tip gitu. Bisa jadi, kok bisa jadi. Maksudnya undangan mana undangannya coba? Ada. Olimpiade ada gini-ginian. Jatuh lagi. Wah, jangan-jangan ini pertanda. Pertanda kalau lo megangnya nggak kenceng, ya. Bener sih. Iya. Mana lihat? Nah, ini undangannya noh. Hah? Bener kan tuh? Ini mah undangan tahun berapa? Tahun 2014 game show ini. Tahun 2014 udah telat juga lo. Lah, kayaknya typo dah. Oh iya ya, pantesan saya ngechat kagak dibales, Cing. Katanya udah jadi toko laundry katanya Iya, gitu. acaranya juga udah bungkus itu. Ya. Jadi gimana dong? Saya udah latihan capek-capek, Cing, udah. Iya, salah. Lo salah tanggap. Itu bukan Olimpiade ini undangan game show, tapi udah kadaluarsa juga. Ya. Malu doang dong sama kita. Ribut-ribut rame-rame apa sih dari tadi itu kenapa sih, Cing? Kenapa sih? Dia katanya mau ikut Olimpiade. Hah? Olimpiade apaan? Keren banget. Bohong, ternyata bukan game show, dia salah. Saya udah malu pakai baju ini nih. Makanya baca dulu. Ya. Jangan sampai salah, udah gaya-gaya Olimpiade. Tau-taunya game show. Game show udah bungkus juga gitu. Ya. Mau kemana ini sekarang? Abis makan? Mau ganti dulu lah ini, padahal saya udah masih cocok lo pakai baju SMA. Bisa dipoto dulu, tapi nanti lo kalau makan ini buang tulangnya jangan sembarangan. Emang apa? Buang aja kali. Jangan dibuang, jangan dibuang. Kenapa emang? Ini bisa jadi salah satu bahan untuk memperkuat batu bata. Percaya nggak? Masa iya tulang ayam? Bener. Ceker ayam bener pondasi. Bener, itu ceker ayam ada. Ini adalah kalsium karbonat. Iya, buktinya ada yang menang Olimpiade Sains Internasional di Inggris gara-gara ini. Gara-gara ini? Iya. Jadi ceritanya nih, ada 3 sekawan pelajar dari Bandung dan Cianjur yang mengolah tulang ayam jadi bahan bangunan yang ramah lingkungan. Gak percaya kan? Ya. Kita lihat nih liputannya. Siapa sangka limbah tulang ayam mengantarkan 3 pelajar asal Cianjur dan Bandung menang Olimpiade Sains Internasional di London, Inggris. 3 sekawan itu adalah Zahran Mulkan, Fiandra Satria, dan Muhammad Haikal, siswa SMP Pribadi Bandung, Jawa Barat. 3 pelajar ini membuat proyek inovatif batu beton ramah lingkungan dari campuran limbah tulang ayam. Talenta emas 3 sekawan ini membawa mereka jadi juara di International Greenwich Olympiad 2025 akhir Juni lalu. Ketiganya berhasil mengalahkan 350 peserta lain yang berasal dari 53 negara. Prestasi besar yang ternyata muncul dari keresahan sehari-hari. Yaitu ketika makan siang, yang dimana seringkali menunya adalah ayam, tulang-tulang ayam, sisa-sisa limbah tulang ayam itu tidak diolah kembali. Lalu Zahran, Fiandra, dan Haikal pun bereksperimen dan meneliti limbah tulang ayam yang berpotensi jadi salah satu campuran untuk bahan bangunan ramah lingkungan. Dan ternyata tulang ayam itu memiliki kalsium karbonat yang zatnya sama dengan batu kapur. Batu kapur adalah salah satu bahan untuk membuat beton. Jadi kami mengekstrak tulang ayam itu menjadi kalsium karbonat agar menjadi beton. Penelitian ketiganya berlangsung selama 6 bulan di bawah bimbingan Siti Maisaroh, guru mata pelajaran biologi sekaligus koordinator Departemen Proyek Sains di Sekolah Pribadi Bandung. Pihak sekolah berharap prestasi yang mengharumkan Indonesia ini bisa mengantarkan 3 siswa kebanggaannya ke kesempatan yang lebih besar. Ada korelasi yang sangat linear antara siswa dengan prestasi Project Olympiad dengan penerimaan mereka di perguruan tinggi, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Begitu pula dengan value mereka akan lebih bertambah sehingga mereka bisa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bisa mendapatkan beasiswa ataupun kesempatan-kesempatan yang lain. Setelah menyabet gelar juara Olimpiade Internasional, Zahran, Fiandra, dan Haikal berencana mengembangkan penelitian lebih lanjut terkait proyek batu beton campuran tulang ayam ramah lingkungan. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Dan sudah hadir langsung di studio Kompas TV Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Stella Christy. Selamat malam. Selamat malam Mbak Friska. Hadir juga ini 3 kawan-kawan berprestasi kita. Teman sebaya saya ini.
pada zamannya waktu itu, Cing. Iya. Sebagai anaknya Cing Abdel. Betul. Ya. Ada. Gak kelihatan kok Cing Abdel. Gak kelihatan ya. Bener Gak kan? kelihatan mudanya saya. Tua dong. Gak kelihatan bedanya. Sudah hadir nih 3 pelajar yang membanggakan. Ada Zahran Mulkan. Zahran ya. Lalu ada Fiandra Satria. Halo semuanya. Halo, dan juga Muhammad Haikal. Siswa SMP Pribadi Bandung, Jawa Barat yang juara Olimpiade Science International di London, Inggris. Dan juga hadir Ibu Mei, guru pembimbingnya ya. Selamat malam Bu Mei, hadir lewat Zoom. Malam Bu Mei. Bu Mei ini telat 2 bulan ya, sekarang udah Juni ya. Canda. Komedi ini. Komedi. Halo Bu Mei, selamat malam. Selamat malam Bu Mei. Ya. Pertama-tama kita tanya dulu ya, Prof, ke kawan-kawan ini gimana sih ceritanya kalau dari penilaiannya sehingga teman-teman ini bisa menjuarai Olimpiade Science International di Inggris. Siapa yang mau cerita? Boleh. Sulit. Boleh. Jadi awalnya itu kita memulai proyek ini pasti ada research awalnya dulu yang kita lakukan bersama teman-teman dan juga Miss Mai. Nah, jadi awalnya ini kenapa sih kita memulai untuk membuat proyek ini? Karena kita setelah melakukan research kita melihat bahwa yang namanya eksploitasi terhadap kapur sudah sangatlah besar gitu di Indonesia. Dan juga di sekolah kami kita juga mempunyai limbah tulang ayam ya yang sangat masif dan tidak terkontrol dengan baik dan tidak dikelola dengan baik. Nah, setelah kita melakukan riset lebih lanjut, kita menemukan nih bahwa di dalam tulang ayam itu mengandung kalsium karbonat yang umumnya bisa digunakan pada beton. Dan disitulah kita memulai untuk membuat proyek ini, yang dimana kita menggunakan tulang ayam untuk dibuat menjadi komposit beton. Ya, ya. Di pembagian tugasnya gimana sih Haikal? Siapa yang nyari tulang ayam dan siapa yang ada pembagian kerjanya gimana Haikal? Pastinya ada pembagian tugas-tugas masing-masing. Misalnya aku yang ngebersihin tulang-tulang ayamnya. Ya. Aku yang bikin komposit betonnya gitu. Oh, itu tulang ayam semua bagian, mau paha, mau dada. Semua bagian. Bisa. Yang penting ada tulangnya. Yang penting bersih dari daging dan lemaknya. Oh. CaCO3 itu ya, kalsium karbonat ada di sana. Betul. Kalau Zahran selama ini tuh apa sih yang paling susah prosesnya dari penelitian? Tantangannya apa? Paling susah sih menurut kita tuh ini ya, mencari komposisi terbaiknya ya. Karena kita harus melakukan uji coba beberapa kali lagi sampai menemukan hasil yang maksimal dan komposisi yang tepat sih. Jadi sebenarnya pencampuran ini gunanya tuh untuk apa sih? Kan ada sih sebenarnya yang sekarang udah ada campuran, kalau misalnya kita ngecor dikasih campuran supaya dia cepet kering. Nah kalau si tulang ini dipakai untuk apa? Nah kalau tulang ini sebagai alternatif pengganti batu kapur, karena batu kapur itu kan ditambang ya, dan itu gak baik buat lingkungan. Jadi kita tuh bikin beton yang ramah lingkungan gitu. Dan juga kalau pakai tulang ayam ini jadi cepat kering juga, terus lebih kuat juga gitu. Iya. Bu Wamen, gimana responnya anak-anak ini masih SMP dimulai proyeknya ya? Mulai proyek dari SMP. Di SMP sudah science banget lah gitu. Gimana responnya Bu? Iya, pertama-tama senang sekali melihat keinginan atau keingintahuan tentang sains dan sudah secara tim bersama-sama sudah membuat suatu idea dan juga suatu proyek. Ini luar biasa ya. Dan sebenarnya saya sangat sering dengan anak-anak SMA. Ya, karena pada saat ini Bapak Presiden memang membuat ada satu program penting sekali dari pemerintah. Salah satu dari program hasil terbaik cepat Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan ini visi langsung dari Bapak Presiden, di mana beliau melihat bahwa kita harus mengejar ketinggalan kita dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita di bidang STEM terutama. Dan untuk itu Bapak Presiden mempunyai visi dan juga strategi untuk mendirikan suatu program yang namanya Sekolah Garuda. Sekolah Garuda ini adalah di tingkat SMA, tetapi ditaruh di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, karena Bapak Presiden menginginkan ini agar bersatu dengan pemikiran dan persiapan untuk ke universitas, akan menembus perguruan tinggi top di dunia, terutama sekali mempersiapkan anak-anak terbaik bangsa di seluruh pelosok Indonesia. Sehingga di Sekolah Garuda ini satu visi yang penting sekali adalah memberikan akses
Kita senang sekali bahwa tim kita ini dari Bandung, ya, dari Bandung Cianjur. Dan tadi saya bilang, wah ini saya sebenarnya sering sekali melihat dan berbicara, berdiskusi dengan anak SMA. Kebetulan dari Aceh sampai Papua, ini sudah saya kunjungi. Bagian dari sekolah Garuda itu ada 2 skema. Satu sekolah Garuda transformasi di mana kita bekerja sama dan membina sekolah yang sudah ada, SMA yang sudah ada. Dan kita membangun sekolah yang baru karena Bapak Presiden ingin memberikan akses. Jadi mungkin kalau begitu saya ceritakan di mana-mana tadi polanya sama. Jadi waktu saya ke SMA 10 Fajar Harapan di Aceh ataupun ke SMA Averos di Sorong, nih sudah semua ini ataupun di Man Ice Oki di Palembang, ini pasti polanya itu sama dan ini luar biasa. Dan ada 2 pola tadi. Yang pertama, mikir dulu, diskusi dulu dengan teman-teman dan brainstorming dan Guru Ume untuk melihat suatu permasalahan. Ini sebenarnya yang paling sulit. Jadi kalau kita lihat dari ilmuwan atau saintis, yang pertama yang paling sulit itu memetakan masalahnya. Itu sebenarnya yang paling sulit. Lalu yang kedua tadi adik-adik bilang setelah itu ada pembagian tugas. Bang Ical nanyakan pembagian tugas. Nah, kerja di tim itu adalah satu kunci di seluruh penelitian. Walaupun kita tahu ilmuwan individu ya, tetapi kerja ilmuwan itu jarang sekali kita hanya 1 orang. Kita biasa harus bersama-sama. Dan tadi ada risetnya, berarti harus membaca lebih dulu apa yang sudah dilakukan. Itu penting sekali. Dan tadi yang ketiga itu harus bisa berkolaborasi bersama-sama ini untuk harus kompak. Bagaimana untuk mewujudkan apa yang tadi divisikan. Dan Bu Wamen kalau bicara soal kolaborasi tentu tidak hanya muridnya saja, tapi juga guru pembimbingnya ini penting. Bu Mei, mumpung ada Bu Wamen, silakan. Apa yang mau disampaikan langsung? Baik, terima kasih. Selamat malam Bu Profesor Stella. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah untuk di sekolah kami sendiri tadi kami juga sangat mendukung adanya sekolah Garuda, di mana sekolah tersebut tujuannya adalah untuk bisa menembus perguruan-perguruan tinggi top dunia. Begitu pula dengan sekolah kami, Bu Stella. Jadi sekolah kami dari Sekolah Pribadi Bandung atau Pribadi Bandung School. Kebetulan di sekolah kami juga menerapkan kurikulum Cambridge dan kurikulum nasional, di mana salah satu tujuan dari siswa-siswa kita adalah bisa menembus ke perguruan tinggi dunia, seperti itu. Nah, untuk di sekolah kami ada program yang namanya Science Project Department. Jadi di situ kami mewadahi siswa-siswa yang memang memiliki ketertarikan terhadap penelitian untuk bisa diberikan pembimbingan ataupun diberikan supervisor dari guru-guru yang sudah memang diberikan pelatihan juga untuk bisa mendampingi penelitian mereka. Jadi dimulai kita melakukan registrasi siswa, kemudian juga kita melakukan seminar dan juga ada workshop untuk bagaimana meneliti itu, bagaimana bisa membuat suatu proyek dan juga makalah ataupun nanti kedepannya akan dimasukkannya dalam kompetisi ilmiah seperti itu. Kemudian begitu pula kita juga memberikan supervisor di masing-masing yang bidang yang ingin mereka geluti, seperti itu. Nah, untuk kasusnya Zahran dan juga teman-teman ini, jadi memang mereka juga dari SMP kelas 9 sudah mulai melakukan penelitian. Dan di kelas 10 ini kami juga mencoba lebih luas lagi gitu untuk melihat apa permasalahan yang ada di sekitarnya, terutama di wilayah Jawa Barat, karena kan memang kami ada di Jawa Barat, ternyata ada nih permasalahannya, yaitu salah satunya adalah kita melihat kalau kita dari Jakarta ke Bandung gitu ya, Profesor Stella mungkin pernah melihat di area Padalarang itu gunungnya udah makin habis karena diambilin tuh tambang kapurnya gitu. Nah, kemudian kita diskusi, kita brainstorming kira-kira apa nih solusi yang bisa kita hadirkan. Kemudian kami juga dari tim supervisor teacher, kemudian dari sekolah juga memfasilitasi anak-anak dengan memberikan akses untuk jurnal-jurnal dan juga riset-riset yang memang sudah dilakukan sebelumnya itu agar mereka bisa mengetahui dan juga bisa melihat polanya seperti apa dan juga bisa merancang metode untuk penelitiannya. Nah, pasti Bu Wamen juga ingin merespons Bu Mei dengan tadi yang sudah disampaikan, bahkan punya departemen sains sendiri di sekolahnya seperti apa, tapi nanti usai jeda di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan.
Kembali lagi di Sapa Malam Akhir Pekan. Sapa Malam Indonesia Akhir Pekan. Sapa Indonesia Malam. Sapa Indonesia. Ulang. Kembali lagi di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Kali ini saya Firza Logika akan memandu kuis untuk para pelajar berprestasi terpilih. Bentar dulu, Mas namanya Firza Logika. Iya. Firza Logika. Aduh. Kadang-kadang memang Emang nama sengaja nggak. dipilih untuk ini ya? Iya, tapi nama kadang nggak sesuai dengan kenyataan. Jangan gitu lah, Pak. Lebih ke Firza Logitu nih. Lebih ke Logila juga bisa. Dan mari kita mulai cerdas cermat akhir pekan. Untuk pertanyaan pertama rebutan ya. Aturannya dong, Mek. Kasih tahu aturannya, orang main aturannya gimana. Langsung. Pokoknya nanti saya ngelempar soal, siapa yang bisa siul. Ya, usah dong. Kalau nggak pakai bel, ting gitu. Oh, oke. Coba cek belnya dulu. Keren. Yeah. Emang tahu bedanya kayaknya sama semua. Di game masternya nggak? Ahli dengar bunyi. Oh, oke, frekuensi ya, science. Oke. Saya kan kelelawar. Iya. Oke, pertanyaan pertama pilihan ganda. Oke. Bunga apakah yang memiliki bau menyengat seperti bangkai dan merupakan bunga endemik Sumatera, Indonesia? Kamu. Siapa namanya, ayo? Siapa namanya? Ayo. Main kamu aja. Kiandra. Kiandra boleh. Jawabannya adalah B, bunga Rafflesia arnoldi. Kita cek dulu. Kling, 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 kling. Lah, betul. Mas, jawabannya. Mas. Dia jawab bunga Rafflesia arnoldi. Salah. Tapi kayaknya bahasa... Boleh dilempar ya? Oh, udah dijawab tapi ya? Bahasa latinnya kayaknya iya deh. Rafflesia arnoldi, bahasa latinnya bunga bangkai bukan, Mas? Bunga bangkai itu nama tongkrongan. Oke. Maksudnya bahasa agak kecil deh. Lanjut. Soalnya endemik Sumatera. Iya. Arnoldi bukan endemik Sumatera. Oke, langsung. Pertanyaan kedua. Ya. Dengarkan baik-baik. Enggak, lo bacanya yang bener. Kita semua udah denger baik-baik. Samudra terbesar dan terdalam di dunia adalah, ya kamu, Pasifik. Pasifik. Jawabannya kita cek. Kling, 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 kling. Betul, benar dan betul. Oke. Selanjutnya, poin untuk kamu baju putih. Siapa namanya? Zahran. Ini pertanyaan ketiga ya. Ya. Buat kamu masih 0. Unsur kimia yang paling menimpa di atmosfer bumi adalah kling 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 saya. Haikal. Oksigen. Oksigen. Nitrogen. A apa C? Yakin nggak? C. A apa C? C. A apa C? Udah. Lo yang ngantem. Dia udah bilang C. Lama-lama kita yang emosi nih. Oke, kita cek jawabannya. Kling 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 kling. Jawabannya betul dan benar. Benul. Skornya 1-1 dan 1. Pertanyaan keempat. Oke. Siapakah ilmuwan yang menemukan hukum gravitasi? Oke, Haikal. Isaac Newton. Isaac Newton. Apa? Isaac Newton. Isaac Newton. Apakah benar jawabannya? Kling 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 kling. Betul. Haikal poinnya ada 100. Kan dia 2 kali benar. Udah 2 kali, 200 dong. Kan 50-50. Iya. Saya. Oke. Ya. Gitu, dibagi 2. Oke. Persaingan ini semakin sengit ternyata untuk menentukan siapa yang paling cerdas dan paling cermat. Saya akan menampilkan pertanyaan pamungkas. Oke. Poin dari pertanyaan ini adalah 3 juta. Jadi pertanyaan yang tadi tidak perlu. Yang penting jauh menang banget, dari 50 ke 3 juta. Gambarnya ini. Nah, Bu Wamen juga Semuanya boleh kalau mau nebak, Bu. Waktu 30 detik dimulai dari besok lusa. Ya, kelamaan. Dari sekarang. Separuh. Ini yang paling atas aja nih. Semuanya. Oh. Suruh ngapain? Separuh. Separuh. Itu J. Del. Oke, kamu. Apa?
Separuh jiwaku, Zahran. separuh jiwaku tampak melayang setiap pandangi senyummu. Wah, coba apakah betul? Dan jawabannya adalah betul. Apa? Wah, jago banget. Separuh jin nggak bisa ngomong N. N-nya nggak pakai. Oh, kira bisa ngomong N maksudnya. Benar, jadi kuis ini dimenangi oleh... Ayo. Nah, itu buat Nggak ada ingatan gampang lupa. Zahran. Zahran. Boleh tepuk tangan semua untuk Zahran. Dan Haikal juga. Dan kalian berhak menginap di sini 7 hari. Wah, 7 hari ini. 7 hari. 7 hari. Iya. Terima kasih. Saya Firza Logika pamit. Mwah. Tepuk tangan dong buat Firza Logika. Itu tadi ya, cerdas cermat akhir pekan yang bikin kita puyeng ya, Ci? Puyeng, kayak nggak cerdas juga, nggak cermat juga kayaknya. Iya. Nah, tadi kan sudah disampaikan ya sama guru pembimbingnya trio yang membanggakan dari Bandung ini. Nah, Bu Wamen ada tanggapan tadi, ternyata mereka punya departemen sains sendiri, ada fasilitas yang baik juga dari sekolah untuk murid-muridnya. Ya, tadi saya sudah berbincang dengan adik-adik ya. Ini kan luar biasa sekali prestasinya. Terus saya tanya, guru pembimbingnya siapa? Jadi saya udah tahu, wow, Bu Mei. Terus saya tanya gurunya, ternyata Bu Mei ini guru biologi. Padahal yang proyek yang dikerjakan bisa dibilang campuran kimia dan teknik kimia ya. Dan ini satu yang luar biasa sekali. Bukan berarti kontennya begitu berarti harus kita pikirkan bagaimana kita memang sangat perlu sekali seorang guru atau beberapa guru yang memberikan semangat dan juga metode agar adik-adik kita yang bisa mempunyai banyak pikiran, mempunyai banyak ide, mempunyai banyak energi juga, itu bisa bagaimana bisa mensalurkannya agar bisa menjalin ke arah yang tersebut. Jadi sebenarnya bukan mungkin di sekolah, kalau di sekolah kalian lengkap fasilitasnya. Tapi saya selalu bilang sebenarnya fasilitas yang paling penting itu guru. Guru, iya. Kan? Iya. Ibu guru Mei kan? Iya. Ya, dan guru-guru lainnya kan? Beneran butuh kolaborasi, anak-anaknya juga harus inovatif, pengen tahu, terus fasilitasnya juga harus ada, dan gurunya juga harus punya kualitas. Nah, sebenarnya pemerintah gimana sih cara meningkatkan kualitas gurunya supaya memang akhirnya bisa menularkan ke anak-anaknya? Oke. Di Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi kebetulan memang ada khusus Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, di mana di situ kita memang ada untuk pelatih untuk guru, karena guru-gurunya kan di training di universitas ya. Salah satu yang saya rasa sangat penting sekali untuk kita, kalau kita melihat bagaimana sebenarnya guru ini, kita harus menggunakan bukti-bukti bagaimana sebenarnya manusia belajar. Contohnya, adik-adik kita ini luar biasa berprestasi. Tadi yang pertama mereka bilang adalah diskusi. Diskusi dengan teman-teman dan dengan guru. Di zaman-zaman sekarang ini kita sering melihat, yang mungkin yang paling penting itu ada fasilitas digital atau immersion learning. Semuanya itu sebenarnya terus terang saja tidak ada buktinya bahwa itu perlu. Jadi ini penting sekali buat teman-teman di seluruh SMA, guru-guru di mana-mana. Jangan khawatir kalau di SMA-SMA kalian itu belum ada fasilitas-fasilitas yang secara teknik itu ada. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita sebagai tim, sebagai manusia itu bisa berdiskusi. Diskusi, ya. Dan itu saya ambil juga dari bukti-bukti bahwa manusia itu paling bisa belajar itu dengan cara apa? Dengan cara ngobrol satu sama lain. Kalau tadi udah hari ini ditanyain cerdas cermat karena Mas Firza yang nanya terus lucu, ini pasti ingat terus kan jawabannya. Walaupun tadi ada yang salah, terus malah kan ingat terus karena satu sama lain. Itu adalah bukti dari penelitian-penelitian bagaimana sebenarnya manusia itu bisa belajar. Itu sangat penting untuk gurunya. Jadi nomor satu memang guru-guru kita dan teman-teman kita ya. Ini ketemu dari SMP kan, tadi saya tanya adik-adik udah kenal dari SMP, udah sering biasa. Kenapa juga bisa jadi tim yang kompak, tim yang bisa memenangkan, karena dari SMP sudah kenal dan sudah biasa berbicara dan sudah biasa ngobrol satu sama lain. Saya rasa sih itu. Nah, kalau adik-adik ada yang mau ditanyakan langsung atau disampaikan langsung nggak ke Bu Wamen? Agar lebih
semakin nantinya tuh semakin berprestasi, kawan-kawan lain juga kan bisa mengikuti langkahnya teman-teman. Silakan. Boleh. Kalau misalnya dari aku ya, dari mungkin sudut pandang langsung dari peserta lomba yang mengikuti lomba-lomba di berbagai macam negara mungkin ya. Mungkin sih kalau dari dari saya sendiri sih mungkin rasa penasaran ya. Mungkin kalau rasa penasaran itu adalah suatu hal yang harus dilawan, bukan untuk ditakuti. Mungkin dari rasa penasaran itu bisa saja kita menemukan suatu hal yang baru dan yang mungkin yang belum pernah yang belum pernah ada researchnya dari sebelum itu. Dan mungkin penemuan itu bisa membawa hasil-hasil yang inovatif dan bisa berdampak kepada di sekeliling kita. Mungkin kalau dari saya itu. Nah kalau dari teman-teman lain tuh kenapa sih dari rasa penasaran itu bisa berujung ke penelitian dan punya ketertarikan di sains? Betul. Jadi karena kita punya penasaran. Nah, kita tuh punya penasaran nih. Kita tuh harus benahi lah kita apa yang bisa lakuin, apa yang bisa lakuin. Misalnya kita penasaran apa solusinya dari penambangan batu kapur. Kita mencari solusinya. Dan akhirnya kita menemukan bahwa tulang ayam tuh sama kandungannya seperti batu kapur itu gitu. Jadi kita melakukan riset lebih mendalam dan kita bikin produk aslinya. Dan semoga kita bisa implementasikan di konstruksi Indonesia yang nyata ini. Dan Haikal juga bisa cerita, kok bisa menemukan tiba-tiba dari tulang ayam. Ya ada di sekitar kita, ngebaso tuh ada tulang ayamnya. Bukan ayam goreng ada, tapi kan nggak kepikiran untuk jadi penelitian. Kalau dari kamu gimana? Ya karena dari kita juga melihat di sekitaran Indonesia juga penambangan batu kapur sudah mulai menipis. Terus di sekolah juga ada masif limbah tulang ayam, limbah makan siang. Nah kita bagaimana how about kita combine two problem into one solution. Jadi comes up lah beton dari tulang ayam. Dari dua masalah tersebut kita bisa bisa menginovasikan di satu proyek. Ya, ya. Jadi sebenarnya bentuknya gimana sih setelah dilakukan pemrosesan dari si tulangnya, terus berbentuk cairan kah, berbentuk bata kah, atau berbentuk apa? Kalau bentuk dari tulang ayam setelah kita ekstraksi itu adalah berbentuknya bubuk. Bisa dilihatin di bawah nggak? Bisa dibawa. Mana dia? Ada di. Coba minta dibawakan. Hasil tulang ayamnya harus ayam laki-laki, ayam berkokok, nggak ada ya. Ayam apa aja ya. Ayam apa yang penting udah dimakan dagingnya, sisa tulangnya, limbah-limbahnya. Udah dibersihkan itu ya. Kita harus bersihkan juga. Tapi itu sebenarnya pertanyaan Bang Ical sebenarnya itu sangat menarik sekali karena pasti kandungan dari kalsium karbonat di tulang itu tergantung dari jenis ayamnya juga kan? Ya, berarti dari ayamnya makan apa, ini kandungannya ini penelitian lanjut nih Pak. Ini bentuknya seperti ini nih. Bentuknya. Namanya jadi tepung tulang. Oke, sekarang diaplikasikannya kalau misalnya di bangunan itu diadukan si semen dan pasir atau apanya? Betul, disatuin. Ini sama semen, pasir, air itu satu ini. Oh, jadi ini untuk merekatkan bata dan bata? Iya. Oh. Jadi itu fungsinya untuk meningkatkan kualitasnya gitu agar lebih rekat gitu ya. Komposisinya gitu-gitunya? Maksudnya untuk jadi segini nih berapa ayam nih? Berapa tulang? Kalau kita tuh waktu itu pernah bikin dari 3 kilo menjadi 100 gram ya? 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo dari 3 kilogram tulang, itu bisa jadi 1 kilo. Betul. Ya, betul. Oh, lumayan banyak ya berarti ya? Iya, ngebersihin satu-satunya kalau saya sih mikirnya gitu sih. Ngebersihin satu-satunya lumayan juga pegel ya. Tapi buat penelitian artinya teman-teman udah kreatif, lihat dari bahan-bahan, bahkan itu limbah yang ada di sekitar ya. Secara manual dibersihkan, ada kreativitas juga, Ci. Iya. Nah, kalau gitu tolong kasih pesan-pesan dong ke penonton di rumah, ke teman-teman muda lainnya, biar bisa mengikuti langkah teman-teman, minimal punya rasa penasaran aja dulu. Betul, ya. Silakan, dari siapa duluan? Haikal boleh? Pesan-pesan ya. Kalau aku sih, kalau misalnya ada kesempatan ambil aja. Mungkin itu kesempatan nggak mungkin datang 2 kali. Terus go big atau go home lah. Jadi ambil aja resikonya. Go big or go home. Jadi ya mendingan go big aja ya. Kita ambil dulu resikonya, coba dulu. Kalau dari Fiandra? Ya kalau misalnya dari saya sendiri sih sama sih dari sebelumnya. Jadi coba aja dulu gitu loh. Jangan terlalu banyak pemikiran yang aduh nanti gimana. Ya kadang kita juga sama kok. Jadi di dalam yang namanya project itu yang namanya trial dan error itu pasti ada aja. Dan mungkin dari trial dan error itu bahkan kita bisa menemukan suatu inovasi yang baru. Jadi coba dulu aja. Jadi jangan banyak OVT ya, jangan banyak overthinking ya kalau Gen Z sekarang. Dari Zahran? Mungkin kalau dari aku sama 11-12 sama Kak Haikal,
ambil kesempatan yang kalian punya, karena kesempatan itu bisa jadi tidak datang 2 kali. Dan juga tidak usah takut untuk kalah, karena lebih baik sedih dan sudah mencoba daripada sedih tapi tidak mencoba. Karena kalau sedih sudah mencoba, itu akan menjadi pengalaman yang bisa dilakukan yang tidak diulang di selanjutnya gitu. Iya. Kesempatan itu memang datang pada saat yang pas. Kalau kekecilan itu kesempitan. Itu dia. Bener. Ini Bu Mei, mungkin Bu Mei ada yang mau disampaikan ke Bu Wamen atau ke anak-anak atau secara umum, silakan Bu Mei. Terima kasih. Tadi betul sekali apa yang disampaikan oleh anak-anak gitu. Kalau misalkan alhamdulillah kalau misalkan di sekolah kami memang kami sudah bisa memfasilitasi anak-anak untuk bisa mengembangkan penelitian. Kami juga berharap ini tidak hanya di sekolah kami saja, tapi ini bisa kami bagikan juga ke sekolah-sekolah yang lain di Indonesia, di mana kami melihat bahwa ketika seorang siswa gitu sudah bisa memiliki pengalaman dalam bidang penelitian, mereka akan menjadi memiliki value yang lebih untuk kedepannya seperti itu. Dan juga penelitian tersebut tadi kata Bu Wamen ya, di situ ada proses berpikir, ada proses berdiskusi, di mana siswa tersebut tidak hanya belajar di kelas secara teoretikal, tapi bisa juga mempraktekkannya secara langsung. Sehingga ketika mereka nanti menemukan permasalahan di sekitar mereka, mereka akan bisa menerapkan solusi-solusi kreatif untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Nah, kalau dari Bu Wamen, agar talenta dari Sabang sampai Merauke bisa terjaring dengan baik, secara singkat silakan Bu. Kita tahu dan yakin bahwa di seluruh pelosok Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu pasti ada Einstein dan Marie Curie. Perempuan maupun laki-laki. Tetapi yang belum ada atau belum tercipta secara otomatis itu adalah peluang untuk mendapatkan kesempatan untuk bisa bersama dengan guru mencari rasa penasaran itu sampai menjadi titik tertentu. Atau didukung oleh orang tua, tentu saja orang tuanya sangat mendukung. Itu yang belum ada. Dan itulah yang sedang diciptakan oleh pemerintah pada saat ini. Tadi yang dibilang adik-adik kita itu betul. Pertama, rasa penasaran. Dan ini saya akan bilang bahwa sains mengatakan dari awal kita semua punya rasa penasaran yang luar biasa. Kalau pemirsa kenal anak umur 2 tahun pasti nanya banyak kan, kenapa? Tapi kadang-kadang rasa penasaran itu jadi hilang karena nggak dijawab. Nah, itu yang nggak dijawabnya. Jadi itu satu penasaran. Baik. Yang kedua, singkat saja Bu. Peluangnya, terus itu banyak sekali peluang. Dan kalau kita boleh jujur, kadang kita semua mencari peluang. Baik. Yang ketiga saya mau sampaikan bahwa tidak penting bahwa kalian menang atau tidak. Tidak penting juga bahwa menjadi suatu produk. Yang penting itu adalah manusianya. Jadi proses apapun yang kalian lakukan, siapapun kalian itu pasti akan membangun Indonesia. Jadi prosesnya itu untuk membangun manusia. Akses peluang proses, terima kasih Prof. Stella Christy, Wamendikti Saintek. Terima kasih juga untuk Zahran, Haikal dan Fiandra. Juga Bu Mei yang sudah hadir di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Terima kasih sekali lagi, sukses selalu. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Berikutnya saudara, ada juga kabar baik. Kemunculan kepala lingkungan dari kalangan generasi Z menjadi fenomena tersendiri di wilayah administrasi Jakarta Utara. Bagaimana gaya kepemimpinannya, kita bahas sesaat lagi. Anak muda sekarang zamannya gak usah kerja. Nah, mending kita konten FYP kan. Kunci konten sekarang tuh biar FYP gampang. Yang penting depannya pakai jujur. Diakhiri dengan di situ lu nyampe friend. Nah, itu FYP. Baju harus nyentrik nih. Ini baju udah pasti bekas tukang cat ya kan, kita colong. Baju dalam festival buah. Baju dalamnya lagi. Nah, band lain, baju minimal 3 lapis peren. Model-modelan mau kedinginan, mau demam, nah ini anak skena. Di situ mahkota lu lagi ditempah King. Nah, itu. Keren gak ini? Gini-gini nih. Set. Gue sih ngeliatnya kayak
Koboi stres sih. Kayak orang-orang kagak danta ini. Tapi di tongkrongan gue dihormatin. Nah itu. Ada. Ini sih kayak bukan skenanya kayaknya ya. Kayaknya kita udah beda zaman ini. Ini emang lagi ngetren, Cing. Ya kan. Banyak amat. Ya, dia kan festival buah. Yang dalam apa tadi? Festival provider. Festival provider. Lo keren tapi kalau kayak begini, Firza. Ya. Lo termasuk Gen Z ya? Gua Gen Z perbatasan. Perbatasan dengan Gen Alpha. Ya, enggak, dengan milenial. Oh, perbatasan. Dengan milenial. Oke. Milenial itu tahun berapa sih? Tahun 2000-an ya. 90-an lah, 80 akhir 90-an. Ya pokoknya perbatasan itulah Gen Z sama Sumatera. Agak jauh tapi ya. Iya. Ngomong-ngomong Gen Z tuh ada Gen Z yang inspiratif. Saya? Kayak Firza dong. Saya? Inspiratif ini? Ya sih. Tapi saya. Pernah apa? Membuat apa Iya, misalnya? dibuat masyarakat deh. Yang berhubungan dengan kegiatan yang berdampak, yang berdampak. Masyarakat ya. Saya pernah masangin bendera merah putih di langit-langit. Di langit 17 Agustus. Mana? Kalau 17 Agustus bendera pakai Karang Taruna. Nah ya itu namanya. Karang Taruna. Karang Taruna pernah ikut. Pernah ikut. Oh, emang itu isinya anak-anak muda sih. Iya. Terus apa lagi yang lain? Terus bantu gantungin kerupuk waktu 17-an. Oh, itu bermanfaat untuk sekitar. Panitia soalnya. Panitia benar. Itu saya itu. Nih, tapi ini kalau ini lebih goks lagi. Apa tuh? Ada seorang Gen Z ini yang benar-benar berguna buat masyarakatnya dan ini karena dia apa ya? Apa tuh? Kita lihat ini aja deh, tayangannya aja. Ini kepala lingkungan nih ya, generasi Z yang jadi fenomena di wilayah administrasi Jakarta Utara. Ada RT RW termuda sudah siap dengan sejumlah gebrakan program yang bermanfaat gitu. Kita lihat ya liputannya ini nih. Teman-teman, kami dari pihak RW ingin menghimbau dan ada program setiap jam 10 malam teman-teman remaja sudah tidak boleh nongkrong-nongkrong yang aneh-aneh. Di usianya yang masih muda, Tri Krisna Mukti telah menjabat sebagai Ketua RW 2 di Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Sebagai Ketua RW, Tri Krisna selalu menyambangi warga untuk mensosialisasikan program kerjanya. Salah satu program yang dicanangkan Tri adalah memberlakukan jam malam, di mana anak-anak dan remaja tak lagi melakukan aktivitas di luar rumah setelah pukul 10 malam. Tak hanya itu, Tri juga rutin memeriksa saluran air di lingkungannya untuk mengantisipasi terjadinya banjir. Yaitu untuk anak-anak umur usia muda, jam 10 ke atas sudah tidak boleh keluar rumah, Pak. Adapun dia keluar atau bandel, ya itu pertama kita tegur, Pak. Jika tidak mempan, kita akan bawa dia ke kantor RW, kita beri nasihat dan kita panggil orang tuanya untuk menjemputnya pulang ke rumah. Ingin mengadakan penyaluran tes urin. Nah, itu yang bisa menjadi kolaborasi untuk kita ke depannya untuk menjaga anak-anak muda Gen Z agar terhindar dari narkotika. Disinilah jalan yang sudah kita perbaiki. Seperti yang ada di video viral itu, belumnya parah. Di sepanjang ini ya? Iya, sampai ini yang kisaran 100 meter kita cor. Tak hanya Tri Krisna, Sahdan Arya Maulana juga salah satu ketua RW termuda yang memiliki kepedulian terhadap lingkungannya. Baru menjabat selama 2 bulan, Sahdan telah memperbaiki jalan rusak di wilayahnya agar bisa dilewati dengan aman dan nyaman oleh warga. Pengecoran jalan di RT 7 Kelurahan Rawabadak, Jakarta Utara ini menelan biaya sampai 20 juta rupiah dengan menggunakan dana swadaya masyarakat. Sahdan yang masih kuliah semester 5 ini harus membagi waktunya untuk tetap bisa mengabdi pada warga di wilayahnya. Mau? Ya, jadi kita jadi RT itu 2 bulan yang lalu, dan kenapa mau jadi ketua RT ya kita pengen bermanfaat dan mengabdi kepada wilayah. Karena kita lahir di sini, kecil bareng, dan ya kita sebagai manusia ya harus berkontribusi untuk dan bermanfaat bagi wilayah. Berarti abang sendiri masih kuliah, Pak? Masih kuliah. Sebelumnya dari program saya itu kan
pengecoran, pembangunan. Dan juga awalnya itu memang saya melakukan pengecoran itu rencana sebulan ke depan. Tapi karena saat itu ada kejadian truk terguling di situ dan sehingga mengakibatkan jalan hancur, maka malam itu kita perbaiki langsung. Sahdan Arya dan Tri Krisna adalah dua dari sekian banyak generasi Z yang masih memiliki kepedulian dan terjun langsung ke masyarakat. Keduanya bisa menjadi inspirasi dan tauladan bahwa generasi muda bisa menjadi pemimpin untuk mengelola lingkungan sekitar. Tim Liputan, Kompas TV. Oke, sekarang udah ada Pak RW. Biasanya kalau Pak RW itu dipanggilnya W, gitu. Ya kan? Iya betul, W, Pak. kalau RT itu T. Iya betul. Jadi Pak RW Krisna, RW 2 di Pademangan. Pademangan Barat, Pak. Pademangan Itu Barat. berarti lagi pada lapar ya, jadi semua Pademangan. Bisa. Udah kenyang tapi kalau RW-nya. Ya, sekarang di RW Mantap. 02. Awal karirnya itu di RW 01. Enggak, langsung Enggak, Pak, langsung langsung dua, 2. Ya. Bukan naik kelas gitu, Cing. Oh, enggak gitu Bukan. ya. RW langsung memang kebetulan tinggal di RW 02. Iya, betul, Pak. Tapi kok bisa kepilih? Gimana itu ceritanya? Untuk ceritanya setelah saya menjadi ketua RW itu adanya aduan warga ingin adanya perubahan, Pak, di wilayah karena RW lama tidak ada inovasi atau perubahan yang signifikan, Pak. Dan juga didukung oleh genjet teman saya di Pak RW, Karang maaf ya, Taruna. tadi saya dengar Pak RW kalau ngomong sama Friska manggilnya Kak. Kalau saya kenapa Pak? Apa yang membedakan? Saya sama warga loh. Iya. Oke, silakan terus Pak RW. Jadi pengen si warga pengen ada perubahan. Iya, betul, Pak. Terus mengajukan diri dong? Ya, Atau saya mengajukan diri dengan dorongan dari orang tua dan teman-teman. Ayo, Chris, maju. Keren. Tuh, satu RW tuh ada berapa RT? 11 RT, Kak. 11 RT. Dirimu sekarang berapa tahun? 20 tahun, Kak. 20 tahun udah ngurusin 11 RT jadi Pak RW. Iya. Tahu nggak datanya ada berapa keluarga di RW itu? Yang saya tahu di RW 02 itu ada 567 kakak, 1000 perempuan dan 1050 laki-laki. Nah itu gimana sih waktu pas jadi RW nih, ada pro dan kontra nggak sih? Kok Pak RW-nya masih muda banget, seumur anak saya ini mah, misalnya kayak gitu. Untuk simpang siur seperti itu ada pasti, Kak. Ya. Dari yang mungkin yang lebih tua, yang lebih senior mengomentari saya. Anak kemarin sore bisa apa sih? Anak yang lahir baru kemarin nih. Kemarin bisa nggak sih memimpin? Kita masih baru, masih anak kecil gitu. Lahir udah gede. Kemudian ya saya buktikan lah, ini saya bisa kerja loh, saya bisa membuat sesuatu untuk warga. Nah Krisna apa terobosan yang udah dilakuin jadi RW? Selama 2 bulan saya menjadi ketua RW, yang sudah saya jalankan program pertama yaitu Posyandu Remaja, Kak. Ya, saya berkolaborasi dengan Kelurahan Pademangan Barat untuk mengadakan Posyandu Remaja, yaitu untuk pengecekan anak 12 tahun sampai 24 tahun, dicek seperti tensi darah, tinggi badan, berat Abdel badan. bisa Posyandu Remaja, Cing. Oh iya, tapi masih dicek juga. Kenapa kepikiran program itu? Ya karena di Pademangan ini yang saya tahu kurangnya perhatian, Pak, untuk anak-anak muda. Jadi saya dan tim kepengurusan berinovatif dan berkolaborasi dengan pihak kelurahan untuk mengadakan posyandu tersebut. Iya. Keren, jadi kesehatannya. Ya, ini udah berapa lama menjadi ketua RW? 2 bulan, Pak. 2 bulan. Jadi agak gimana dipanggil Pak. Mas apa nih? Mas apa? Pak boleh, Pak boleh ya. Jadi selama 2 bulan ini pernah ada pengaduan unik, yang paling unik dari masyarakat ke Pak RW apa? Selama ini yang pengaduan yang paling unik yaitu pengerukan saluran got aja, Pak. Oke. Itu warga mengadukan bahwasanya got saya mampet nih. Tolong dong Pak RW, kerukin gitu. Iya, kerukin. Lalu kemudian, oh iya baik siap. Saya langsung masuk gorong-gorong. Enggak, Pak. Bisa jadi presiden. Enggak, Pak. Bercandanya pinggir jurang, Cing Abdel. Aduh, bahaya deh, Pak. Iya. Jadi ngumpulin masyarakat untuk adain kerja bakti artinya. Iya, ada yang macet ini. Saya pengajuan ke sumber dinas air ya. Oh, iya. Lalu selang beberapa hari
tim SDA datang, mensurvei, lusanya langsung dikerjakan, Pak. Oh, mungkin selama ini pengaduan-pengaduan itu hanya sampai di RW aja, RW nggak follow up ke dinas-dinas terkait. Kalau Pak RW ini Ya, langsung saya di langsung follow up, Pak. Oke. Nah, Pak RW ini kan masih kuliah juga? Iya, masih. Krisna ya? Masih, Kak. Sekarang semester berapa? Semester 4, Kak. Wah, luar biasa. Dosennya ada loh yang tinggal di RW dia. Agak gimana ya kalau terjadi ya? Minta tanda tangan dosennya Pak RW yang minta. Iya. Tapi selama jadi RW ini masih enjoy nggak sih ngejalaninnya dengan banyak tantangan tadi juga kan yang disampaikan sama? Masih enjoy sih, Kak, nggak terganggu juga. Jadi jam kerja saya ini terbalik. Biasa kan RW tuh malam ya aktifnya ya. Iya. Nah kalau saya pagi, Kak. Saya pagi jam 9 sampai jam 3 saya di RW, jam 4 sampai jam 9 saya kuliah, Pak. Oh gitu. Jadi yang menggantikan saya kalau malam tuh ada sekretaris dan bendahara. Oke. Jadi nggak terlalu terganggu, Pak, untuk saat ini. Saat ini ya. Udah pernah rapat RT? Pernah, Pak. Semua RT-nya? Semua RT. Lebih tua dong berarti? Tentunya, Pak, pastinya lebih tua. Ada RT yang muda juga nggak di situ? Ada sekitar 25 tahun ada. Oh ada juga? Ada juga. Hebat dong di lingkunganmu berarti ya. Iya, Pak. Banyak anak muda juga yang memang peduli sama Peduli. lingkungan. Iya. Sebenarnya digaji nggak sih RW? Digaji sih tidak, cuma untuk ada uang namanya uang operasional untuk kegiatan. Ada uang kegiatan itu ada dari pemerintah. Itu dia. Dan kalau dari Krisna kasih dong pesan-pesan ke generasi muda terutama Gen Z ya, biar peduli sama lingkungan sekitar, nggak usah takut jadi RT, jadi RW, ngurusin lingkungan keren kok. Silakan, Krisna. Oke, baik. Mungkin motivasi dari saya untuk teman-teman Gen Z saya di luar sana, untuk ayo lo maju, berani masuk organisasi, masuk ke pengurusan, berani memikirkan warga, berkreasi untuk wilayah, agar kita terkenal akan hal positif. Seperti itu aja. Mantap, keren, lanjutkan ya buat Krisna, keren banget. Makin sukses, makin juga berdampak buat lingkungan. Baik, Kak, terima kasih. Terima kasih banyak Krisna. Berikutnya kita ada apa? Ada yang seru lagi, tapi rahasia nanti di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Jangan kemana-mana. Saudara, Polda Metro Jaya memeriksa 5 saksi dalam kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. 2 dari 5 saksi adalah rekan kerja Arya di Kementerian Luar Negeri. Polisi menjelaskan 2 orang rekan kerja Arya berinisial VD dan DMS. Sementara 3 orang lainnya adalah penjaga kos, tetangga kos, dan istri Arya MAP. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak menyebut polisi masih menunggu hasil lapor untuk mengungkap penyebab kematian Arya. Sedang menunggu hasil dari lapor, ya, hasil pemeriksaan dari lapor. Kurang lebih kemarin 7 hari, berarti 6 hari lagi, ya, masih 6 hari lagi, ya, karena memang pemeriksaan lapor itu memang membutuhkan waktu minimal 2 minggu. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita malam hari ini. Dan di penghujung Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Terima kasih, saya Friska Clarissa. Saya Abdul Herian, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Anda telah menyaksikan